Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzulul Arifin SPD. Saya adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Lompahangai, Kabupaten Makamulu, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus saya merupakan peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium gelombang ke-35 yang dilaksanakan secara online, yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 10 Juni 2023. Terkait BIMTEK Kepala Laboratorium, saya mendapatkan informasi melalui website bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Kabupaten Makamulu. Harapan saya dengan mengikuti BIMTEK ini agar dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai laboratorium sekolah. Adapun kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti kegiatan ini, yakni adalah kompetensi sosial. Kompetensi yang pertama, sebagai kepala laboratorium harus dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan antar sesama guru mata pelajaran, petugas laboratorium, dan kepala sekolah. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Sebagai kepala laboratorium harus dapat menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, berakhlak mulia, serta menunjukkan komitmen terhadap tugas sebagai kepala laboratorium. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi manajerial. Sebagai kepala laboratorium harus dapat menjaga dan mengelola kegiatan laboratorium yang ada di sekolah dengan baik. Kompetensi yang terakhir adalah kompetensi profesional. Sebagai kepala laboratorium harus dapat menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium yang ada di sekolah. Hal ini semua bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta didik agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia, atau nama lain adalah sistem respirasi pada manusia. Pengertian bernapas: proses memasukkan gas oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan gas karbon dioksida keluar tubuh. Oksigen yang dihirup dalam tubuh akan digunakan untuk proses pembakaran dalam tubuh atau oksidasi biologis. Berikut adalah gambar alat-alat atau organ-organ yang terlibat pada sistem pernapasan. Terdiri dari hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, dan bronkus, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Oksidasi biologis adalah proses pembakaran zat makanan oleh oksigen untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Proses oksidasi biologi berlangsung di dalam sel-sel tubuh. Berikut adalah reaksi biologis yang terjadi pada tubuh kita. Reaksi tersebut adalah melibatkan zat makanan yang kita makan, kemudian dibantu oleh proses pembakaran yang melibatkan oksigen, sehingga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ini adalah zat sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh kita. Selain itu, setelah proses oksidasi biologis, kita akan mendapatkan yang namanya energi. Sistem pernapasan pada manusia ini terdiri atas beberapa organ. Organ yang pertama adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Berikut adalah gambar sistem pernapasan yang terjadi pada tubuh kita. Pada hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung dan saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan sebagai indera penciuman. Berikut adalah gambar dari hidung itu sendiri. Yang berikutnya adalah faring. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus atau kerongkongan, dan trakea.
Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup, sehingga faring yang melalui faring makanan masuk ke dalam esofagus. Berikut adalah gambar dari faring. Terdapat pada pangkal tenggorokan atau pangkal trakea dan pangkal esofagus. Organ berikutnya adalah laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan oleh otot yang membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Berikut adalah letak dari laring. Ya, di dalam sini terdapat laring. Disinilah terdapatnya pita suara. Berikut adalah tenggorokan. Tenggorokan adalah saluran yang selalu terbuka sehingga memungkinkan bernapas dengan bebas. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ya, batang tenggorokan berupa cincin-cincin ya, tulang rawan yang memiliki silia-silia pada dinding di dalamnya. Silia ini berfungsi untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Berikutnya adalah bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang semakin halus, semakin kecil. Ini adalah bentuk dari bronkus itu sendiri atau cabang batang tenggorokan. Berikutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah setiap cabang bronkus akan bercabang lagi membentuk saluran kecil. Nah, seperti ini adalah gambar dari percabangan bronkiolus yang terdapat alveolus di dalam. Berikutnya adalah alveolus. Bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Berikut adalah alveolus. Di sini ada cabang-cabang bronkiolus, kemudian di arteri pulmonalis. Ini adalah terkait dengan sistem peredaran darah. Darah dialirkan masuk ke dalam paru-paru, kemudian dibawa kembali dengan vena pulmonalis. Di dalam vena pulmonalis ini adalah terkandung banyak darah yang banyak sekali mengandung oksigen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat siang.